Aspek akuntansi dan keuangan. Assalamualaikum teman-teman. Yang pertama, aspek akuntansi. Teman-teman semua, tahukah kalian apa itu akuntansi? Di sini terdapat dua pengertian mengenai akuntansi. Yang pertama, akuntansi dalam sudut pandang pemakai jasa akuntansi. Akuntansi diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah akuntansi dalam sudut pandang proses kegiatannya. Di sini akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Kemudian, laporan keuangan dan kepentingan. Analisis laporan keuangan adalah proses analisis dan penilaian yang membantu dalam menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sewajarnya diajukan. Jadi, itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Analisis laporan keuangan belum dapat dikatakan sebagai suatu bantuan untuk mengambil keputusan yang tepat, karena masalah keuangan tergantung pada sudut pandang pihak-pihak yang terlibat, tingkat kepentingan relatif, permasalahan, dan sifat serta keandalan informasi yang tersedia, tingkat ketelitian dan pemilihan analisis keuangan yang dilakukan tergantung pada situasi. Adapun syarat-syarat laporan keuangan, yang pertama adalah relevan, yang kedua dapat dimengerti, yang ketiga daya uji, yang keempat adalah netral, yang kelima adalah tepat waktu, yang keenam adalah daya banding, dan yang ketujuh adalah lengkap. Keterbatasan laporan keuangan. Nah, menurut Exposure Draft Prinsip Akuntansi Indonesia dalam Sunyoto, keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran-taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang keenam, laporan keuangan lebih menekankan pada indeks ekonomi suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukum-hukumnya. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknik dan pemakai laporan keuangan dianggap mengerti bahasa teknis akuntansi. Yang kedelapan, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah informasi yang bersifat kualitatif dan faktor yang tidak dapat dikuantitatifkan umumnya diabaikan. Nah, selain laporan keuangan, dalam akuntansi ada pula yang disebut neraca. Teman-teman semua, apakah yang dimaksud neraca? Neraca adalah potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu yang meliputi aset atau sumber daya perusahaan dan klaim atas aset tersebut. Persamaan neraca dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal pemilik. Adapun komponen-komponen neraca. Dalam neraca terdapat 3 komponen utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, aset atau aktiva. Aktiva atau aset merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang kita miliki. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan sebuah elemen dalam laporan neraca keuangan
keuangan di mana ekuitas ini dapat mencerminkan kepemilikan perusahaan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai aset atau aktiva. Aset atau aktiva terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, aktiva lancar, yaitu seperti kas, persediaan barang dagangan, piutang dagangan, wesel, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Yang kedua, investasi jangka panjang, seperti saham, obligasi, surat-surat berharga, penyisihan piutang untuk melunasi utang jangka panjang, dan aktiva lain. Yang kemudian, aktiva tetap berwujud, yaitu aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, aktiva tidak berwujud, seperti hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan lain-lain. Kemudian, aktiva lain-lain, seperti biaya emisi saham. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Nah, kewajiban sendiri terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, utang lancar, seperti utang usaha atau utang dagang, utang biaya, utang pendapatan, dan utang bank. Nah, yang kedua, utang jangka panjang, seperti utang obligasi, utang hipotek, dan utang lain-lain. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Modal pemilik. Di dalam perusahaan perseorangan, modal pemilik dibukukan dalam satu perkiraan modal. Saldo dari perkiraan modal ini merupakan kumpulan dari investasi-investasi, pengembalian, dan laba atau rugi dari operasi perusahaan. Nah, modal yang disetor. Modal yang disetor terbagi atas 2 macam. Yang pertama, modal saham, yaitu modal bagian dari setoran pemilik yang jumlahnya sebesar nilai nominal kali banyaknya saham yang beredar. Yang kedua, tambahan modal disetor, yaitu kelebihan setoran pemilik di atas nilai nominal saham. Laba yang ditahan, yaitu modal yang berasal dari hasil operasi perusahaan yang ditahan sebelum dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, setelah neraca ada pula laporan laba rugi. Nah, tahukah kalian apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan ikhtisar yang disusun secara sistematis berisikan data yang mencakup seluruh pendapatan atau revenue perusahaan dan seluruh beban perusahaan untuk satu periode akuntansi. Adapun pos-pos laporan laba rugi. Yang pertama, hasil penjualan. Yang kedua, harga pokok barang yang dijual. Yang ketiga, biaya operasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hasil penjualan. Penghasilan dari penjualan menunjukkan jumlah penjualan kepada para langganan dalam periode tertentu. Hasil penjualan kotor ini nantinya harus dikurangi dengan retur dan potongan penjualan apabila ada untuk memperoleh hasil penjualan neto. Yang kedua, harga pokok barang yang dijual. Harga pokok adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, di mana harga pokok biaya dihitung dengan menambah persediaan awal periode dengan pembelian barang dagangan dikurangi retur dan potongan dan dikurangi persediaan akhir periode. Yang ketiga, biaya operasi. Biaya operasi dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu biaya penjualan yang terdiri dari biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan penjualan, seperti biaya advertensi, biaya pengiriman, biaya gaji manajer penjualan, dan biaya penjualan lainnya. Yang kedua, biaya umum dan administrasi, yang meliputi biaya-biaya pengawasan umum dan penyelenggaraan administrasi kantor, pemeliharaan catatan akuntansi, dan lain-lain. Selain laporan laba rugi, terdapat pula laporan perubahan modal dalam aspek akuntansi. Nah, laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan mengenai perubahan modal perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Adapun bagian laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama untuk perusahaan perseorangan, yang kedua untuk perusahaan persekutuan, dan yang ketiga untuk perusahaan perseroan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama untuk perusahaan perseorangan. Modal perusahaan perseorangan dapat bertambah karena adanya setoran modal pemilik dan laba usaha. Modal perusahaan perseorangan akan berkurang apabila perusahaan mengalami kerugian dan adanya pengambilan modal pemilik. Yang kedua, untuk perusahaan persekutuan. Perubahan modal pada perusahaan persekutuan biasanya dilaporkan terinci untuk setiap pemilik modal. Jika diperoleh laba, maka laba tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemilik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyebab terjadinya perubahan modal perusahaan persekutuan hampir sama dengan perusahaan perseorangan. Akan tetapi, jumlah perubahan modal masing-masing pemilik umumnya jumlahnya tidak sama. Yang ketiga, untuk perusahaan perseroan. Komponen modal perusahaan perseroan antara lain berupa modal saham dan laba yang ditahan. Modal saham dilaporkan sebesar nilai nominal dari saham yang terjual, sedangkan laba yang ditahan dilaporkan sebesar jumlah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Laba atau rugi perusahaan tidak mempengaruhi jumlah modal saham, melainkan berpengaruh terhadap laba yang ditahan. Laba ditahan dapat berubah karena pembayaran dividen kepada pemegang saham, sehingga laporan perubahan modal perusahaan perseroan disebut dengan laporan perubahan laba yang ditahan atau umumnya disebut dengan laporan laba yang ditahan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu aspek keuangan. Nah, teman-teman semua, tahukah kalian apa itu keuangan? Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Nah, alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan. Yang pertama, payback period, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Yang kedua, average rate of return, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Yang ketiga, net present value atau NPV, yaitu selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Yang keempat, internal rate of return adalah hasil yang diperoleh dari suatu proposal bisnis, yaitu tingkat diskonto yang akan menjadi present value dari aliran kas masuk sama dengan investasi awal. Kemudian yang kelima adalah profitability index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Kemudian yang keenam adalah break-even point atau BEP, yaitu titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, sumber-sumber dana. Sumber dana yang pertama berasal dari modal asing. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain: yang pertama, pinjaman dari dunia perbankan; yang kedua, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya; yang ketiga, pinjaman dari perusahaan non-bank.
Kemudian sumber dana yang kedua berasal dari modal sendiri. Nah, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup ataupun terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari yang pertama setoran dari pemegang saham, yang kedua dari cadangan laba, dan yang ketiga dari laba yang belum dibagi. Biaya kebutuhan investasi. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar, biaya kebutuhan investasi meliputi yang pertama, biaya prainvestasi, yang kedua, biaya aktiva tetap, dan yang ketiga, biaya operasional. Nah, selanjutnya adalah arus kas atau cash flow. Nah, arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Selanjutnya, rasio-rasio keuangan. Nah, rasio-rasio keuangan meliputi laporan keuangan. Pada praktiknya, setiap perusahaan baik bank maupun non-bank pada suatu waktu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Secara umum, tujuan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan, jumlah aktiva, jenis-jenis aktiva. Yang kedua, jumlah kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan jumlah modal. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh sumber-sumber pendapatan. Yang keempat, jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan. Berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Dan yang keenam adalah memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. Nah, adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, pihak-pihak tersebut adalah yang pertama, kreditor, yang kedua, pemegang saham, yang ketiga, pemerintah, yang keempat, manajemen, dan yang kelima adalah karyawan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang keempat, laporan perubahan modal. Jenis-jenis ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun pengukuran dengan rasio keuangan. Nah, untuk mengukur keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar atau utang jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah leverage ratio. Nah, leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Seperti diketahui dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaatan sumber daya perusahaan, baik penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Sekian dulu ya teman-teman, semoga semua yang telah disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.